Suryani. Saya Ida Anggraini. Kami akan menjelaskan materi mata kuliah Auditing 1 bab 6 tentang pengendalian internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Erika Novita. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan memberitahu capaian pembelajaran kita pada bab ini. Setelah mempelajari bab 6 ini, mahasiswa diharapkan memahami pengertian pengendalian internal, mengetahui hubungan dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor, serta mampu melakukan evaluasi dasar terhadap sistem pengendalian internal. Mahasiswa juga diharapkan memahami keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal sehingga mampu menilai kualitas dan dampaknya terhadap proses dan hasil audit. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bersifat andal, kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, serta perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, pengendalian internal juga berfungsi untuk melindungi aset perusahaan, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan setiap prosedur dijalankan dengan baik. Menurut IAPI tahun 2011, pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap 3 hal utama, yaitu kredibilitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Hubungan antara pengendalian internal dengan ruang lingkup pemeriksaan audit. Pada dasarnya, kualitas pengendalian internal sangat menentukan seberapa luas atau sempit pemeriksaan yang harus dilakukan auditor. Semakin baik pengendalian internal suatu perusahaan, maka semakin kecil risiko kesalahan yang mungkin terjadi. Jika pengendalian internal lemah, maka risiko kesalahan atau kecurangan akan meningkat. Oleh karena itu, auditor harus memperluas pengujian substantifnya, misalnya dengan menambah jumlah konfirmasi piutang atau melakukan observasi persediaan secara lebih detail. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat atau efektif, maka risiko audit menjadi lebih rendah, sehingga auditor dapat mempersempit pengujian substantif. Dengan demikian, pengendalian internal yang baik akan membuat proses audit menjadi lebih efisien. Selanjutnya, evaluasi atas pengendalian internal. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan untuk menilai apakah sistem yang diterapkan perusahaan sudah berjalan secara efektif dalam mengendalikan risiko kesalahan dan kecurangan. Melalui evaluasi ini, auditor dapat memahami kekuatan dan kelemahan pengendalian internal, sehingga dapat menentukan tingkat risiko audit dan merencanakan prosedur pemeriksaan yang tepat. Materi selanjutnya, Internal Control Question. Internal Control Question merupakan daftar pertanyaan standar yang digunakan auditor untuk mengetahui ada atau tidaknya pengendalian internal pada setiap siklus transaksi. Jawaban ya menunjukkan bahwa pengendalian telah ditetapkan dengan baik, sedangkan jawaban tidak mengindikasikan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian dan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan meneruskan materi bab 6 tentang flowchart. Flowchart adalah arus bagan yang menggambarkan suatu proses dari suatu bagian yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada. Contohnya adalah flowchart sistem dan prosedur pembelian, flowchart pengeluaran kas, flowchart penjualan, dan lain sebagainya. Dengan adanya flowchart, auditor dapat langsung bisa cepat menilai kelemahan dan kelebihan dari sistem dan prosedur yang dijalankan. Selanjutnya adalah naratif. Naratif adalah sebuah memo yang berisikan tentang cerita auditor mengenai prosedur akuntansi dan lain sebagainya yang berlaku pada perusahaan tersebut. Naratif biasa digunakan untuk perusahaan kecil yang pembukuannya dilakukan secara sederhana. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian interentitas. Perlu dipahami bahwa sebaik apapun sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan, tetap memiliki keterbatasan bawaan sehingga tidak dapat menjamin pengendalian berjalan secara sempurna. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain karena kesalahan manusia, seperti kelalaian, salah memahami instruksi, atau kurang teliti. Selain itu, dapat terjadi juga karena kolusi antar pihak, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk melewati sistem pengendalian. Ada juga override oleh manajemen, yaitu ketika manajemen sengaja mengabaikan prosedur demi kepentingan tertentu.
Pengendalian internal juga dibatasi oleh kesalahan dalam pengambilan keputusan, serta pertimbangan biaya dan manfaat, karena tidak semua resiko dapat dikendalikan dengan biaya yang besar. Selain itu, perubahan lingkungan seperti perubahan sistem, teknologi, atau struktur organisasi juga dapat membuat pengendalian yang ada menjadi tidak efektif lagi. Jadi, kesimpulan pada bab 6 ini menunjukkan kualitas pengendalian internal suatu entitas secara langsung menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang akan dijalankan oleh auditor. Semakin baik PI, semakin efisien dan terfokus pemeriksaan audit dapat dilakukan. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.